Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu dari data mining, tugas data mining di sini kebetulan kami mendapatkan prediksi. Bagian prediksi dengan algoritma regresi linear tunggal atau biasa disebut sederhana. Kami mengambil judul prediksi jumlah cacat barang terhadap pengaruh suhu ruang menggunakan algoritma regresi linear tunggal atau sederhana. Nah, sebelumnya kami dari kelompok satu ada Aulia Akbar Habibi, ada Johan Widanarko, ada Iza Prayoga. Nah, di sini sebelum jauh pembahasan kita ada dua prediksi, maksudnya ada dua jenis. Nah, di sini kami menggunakan prediksi fundamental. Nah, prediksi fundamental ini merupakan metode prediksi pergerakan instrumen finansial di masa depan dengan berdasarkan pada keadaan perekonomian, politik, lingkungan, dan faktor-faktor relevan lainnya. Nah, karena tadi kita mengambil judul pengaruh suhu barang terhadap pengaruh cacat barang terhadap suhu ruang, yaitu lingkungan, maka ini adalah prediksi fundamental. Nah, di sini pengertian dari regresi linear sederhana adalah sebuah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau dilambangkan dengan huruf X terhadap variabel akibat, biasanya huruf Y. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan huruf Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas barang. Oke. Contoh kasus dalam produksi yaitu ada hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Ada hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi, lalu ada hubungan antara suhu ruang dengan cacat produksi yang dihasilkan. Nah, lebih tepatnya contoh kasus yang ketiga ini. Di sini ada rumus model persamaannya yaitu Y atau variabel akibat sama dengan A yaitu konstanta plus B koefisien regresi dikali dengan variabel faktor penyebab itu X. Nah, nilai-nilai A ini bagaimana bisa dihitung? Ada rumusnya lagi yaitu seperti ini. Nah, di sini A sama dengan jumlah Y dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikali jumlah XY dibagi N. Oh ya. Nah, di sini N itu adalah 10 atau kami mengambil dataset atau data latih yaitu 10 dan data ujinya 1. Nah, di sini N adalah data latih. Nah, N dikali jumlah X kuadrat dikurangi X dan hasilnya yaitu di kuadratkan. Oke. Begitu juga dengan rumus B. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tahapan. Yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana, dan yang kedua, identifikasikan variabel faktor penyebab atau X tadi dan variabel akibat yaitu Y. Dan yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Keempat, menentukan data latih dan data uji. Yang kelima, hitung X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y-nya, dan ditotal dari masing-masingnya. Untuk tahap ke-6 yaitu hitung A dan B berdasarkan rumus tadi. Tahapan yang ketujuh yaitu buatkan model persamaan regresi linear sederhana dan lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau huruf X dan variabel akibat atau huruf Y. Nah, penyelesaian.
Untuk tahap pertama, menentukan tujuan, yaitu memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruang tidak terkendali. Dan tahapan kedua yaitu identifikasi variabel penyebab dan akibatnya. Nah, di sini semisal variabel X yaitu suhu ruang dalam derajat Celcius dan variabel akibat atau biasa dengan huruf Y, saya misalkan adalah jumlah cacat produksi atau jumlah cacat barang yang diproduksi. Tahapan ketiga yaitu pengumpulan data. Nah, di sini adalah kumpulan sebenarnya yaitu selama 30 hari, tetapi untuk menyingkat atau memperpendek data set, kami mengambil 11 data dan satu data uji yaitu pada tanggal 11. Nah, di sini tanggal 1 sampai 11 dengan tanggal 1 rata-rata suhu ruang dalam derajat Celcius yaitu 24. Nah, yang mengakibatkan jumlah catat barang yaitu 10 dan seterusnya. Nah, ada data latih dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Lalu data ujinya dari tanggal 11. Kita ambil satu. Yang tahapan kelima yaitu hitung dari masing-masing, yaitu X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y-nya dan total dari masing-masingnya. Oke. Untuk tanggal 1. Nah, di sini ada rata-rata suhu ruang dalam derajat Celcius yang sudah tadi misalkan X yaitu adalah suhu ruang dan jumlah cacat barangnya yaitu Y. Nah, X kuadrat ini dihasilkan dari 24 kali 24 hasilnya 576 dan Y kuadrat yaitu 10 kali 10 yaitu hasilnya 100. Nah, dan X kali Y ini adalah 24 dikali 10 hasilnya 240 dan seterusnya sampai tanggal 10. Ya, ini adalah data latihnya. Jadi untuk perhitungan angkanya kita ambil dari data latih. Oke. Dan semua itu dijumlah dari rata-rata suhu ruang atau variabel X-nya dijumlah totalnya 220 dan variabel Y-nya dijumlah ada 72. Dan X kuadrat dijumlah ada 4876. Variabel maksud saya Y kuadrat yaitu jumlahnya 618 dan jumlah dari X kali Y yaitu 1640 dan total dari X kuadrat, ya ini total dari X maksudnya itu dikuadratkan, jadi 220 dikalikan 220 hasilnya 48.400. Nah, di sini ada tahapan ke-6 yaitu menghitung A dan B berdasarkan rumus yang tadi. A yaitu total Y dikali total kuadrat X dikurangi total X dikali total XY dibagi N. N tadi yaitu jumlah data latihnya. Tadi kan sampai tanggal 10. Jadi N ini bernilai 10. Dikali total X kuadrat. N 10 tadi dikali X kuadrat dan dikurangi total X lalu dikuadratkan. Nah, angka ini diambil dari data uji. Nah, di sini ada data uji yaitu X-nya 21 dan Y-nya 7. Nah, oke, singkat saja. Lalu hasilnya A sama dengan min 9.728 dibagi 360. Dan hasil dari A ini konstantanya min 27,022. Oke, A sudah ketemu. Jadi tinggal B. Nah, B di sini rumusnya N dikali total XY dikurangi total X dikalikan total Y dibagi
N dikalikan total X kuadrat dikurangi total X lalu dikuadratkan. Nah, singkat saja hasilnya seperti ini. 560 dibagi 360, B sama dengan 1,5. Jadi A di sini min 27,022 dan B-nya 155. Nah, masuk ke rumus awal. Variabel Y sama dengan A plus B kali X. Singkat saja, yang tadi A yaitu min 27,022 ditambah B-nya 1,55. Nah, di sini X-nya tadi 21. Nah, ini X. Jadi semisal tadi kita tidak mengetahui variabel Y. Nah, jadi kita Y sama dengan, jadi kan Y yang ditanyakan. Dan X-nya adalah suhu ruang, yaitu 21. Nah, ini. Jadi 1,55 dikali 21. Singkat saja hasilnya Y sama dengan 5,528. Jadi prediksi jumlah cacat barang terhadap pengaruh suhu ruang dalam suhu ruang 21 derajat Celcius yaitu sebanyak 5,528 barang. Nah, untuk dibulatkannya hasilnya 6. Jadi untuk prediksi ini tidak bisa tepat. Jadi ini tadi kan adalah hanya contoh dari dataset. Nah, semisal kita tidak mengetahui jumlah cacat barang ini, cara menghitungnya seperti tadi. Gini. Oke, untuk ini pengenalan ataupun perhitungan sederhananya cukup di sini. Lalu kita lanjut pada perhitungan di rapid minernya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan tadi tutorial tentang rapid miner. Yang pertama kita buat new process. Setelah itu kita akan importkan data Excel tadi. Kita latih. Next. Next. Di sini kita ganti label. Lalu kita next. Kita simpan di proses dengan nama data latih. Setelah itu finish. Sini sudah jadi sebuah dataset. Setelah itu kita buat lagi satu data uji. Kita importkan lagi dari Excel. Next. Di sini kita ganti label. Kita simpan di proses biar enggak sulit untuk mencarinya. Kita kasih nama data uji. Kita kembali lagi sini. Kita akan memulai prosesnya. Kita cari yang pertama adalah regresi linear, karena saya memakai regresi linear.
data ya, yaitu apply model. Pertama, output ini akan kita sambungkan ke training, model ke model. Output untuk data ujinya adalah ML. Setelah itu lab ini akan ya, seperti ini. Jika sudah, kita akan melakukan run. Ya, ini adalah dataset yang kita temukan 5,644 seperti yang dijelaskan tadi, adalah 5,5 hasil dari perhitungan manualnya. Ini adalah prediksi jumlah cacat barang. Yang sebenarnya adalah 7, sini 5,644, atau bisa kita bulatkan menjadi 6, hampir sama. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.